menahan hati, ya, jabsun nafas, dalam keadaan kita itu berhati-hati, ngati-ngati. Nggih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini dari ya sahabat Ibnu Abbas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qala lil asyaji Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anatu. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada Al-Asyad Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua karakter yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, inggih menika sabar lan ngati-ngati. Terus para pamidanget ya ingkang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ketika hidup di dunia maka dia harus senantiasa ya bersabar ya ketika menghadapi sesuatu. Tapi bersabar niku ya tidak harus kemudian gerusa-gerusu atau dilandasi dengan emosi. Jadi kalau sabar dilandasi emosi niku jenenge ngempet. Jadi sabar itu adalah ngempet tapi kemudian lenggono, lega, sehingga dia tatak ngadepi ya masalah ya ingkang rumit sekalipun sambil tetap tenang. Lah itu nantinya akan membuat ya dia itu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Padatan sabar dan hati-hati ini kados-kados Pak Ustaz satu paket nggih. Lek wis sabar adatan wong iki mesti hati-hati. Nggih. Tapi lek gerusa-gerusu iki padatan wonge getapan. Temperamental. Nggih, biasanipun. Niki pun kados gandengane ngeten nggih. Harusnya begitu, tapi wonten ya tiyang niku nek ngadepi masalah itu sabar ketawisipun. Tapi ngempet ternyata. Nah, ada yang ditekan di dalam dirinya. Ya, ketika kemarahan niku mboten digadhokne nggih kanthi kesarehan bahaya. Jadi nesu ya naik pitam, kemudian setelah itu dia harus menampilkan hujah di dalam otaknya supaya kemudian dia bisa ngerih-ngerih. Ya, bisa memberikan nasihat ya kepada hati dan pikirannya sehingga akhirnya dia kemudian sareh. Ngelerem mubaling hardaning nafsu menika kedah dipun leremaken kanthi manah ingkang sumeleh ngeten. Nggih. Qanaah ngeten nggih Pak Ustaz. Terus ketika Rasulullah mengatakan aksiru dzikra hadimil lazat yakni al maut. Perbanyaklah zikir yaitu untuk mengingat kematian. Pasti ya meluapnya ya daripada kemarahan atau emosi kita, nafsul amarah kita itu nanti akan segera berkurang. Karena apa? Ngertos sangkan paraning dumadi ki teng pundi ngoten niku. Akhirnya paham. Lah inilah yang nanti akan membuat manusia itu menjadi sareh. Sehingga akhirnya dalane itu ketika ya badhe melangkah niku ngati-ngati sangat. Nggih. Jadi memang sebenar-benarnya sesuatu yang terjadi atau berlangsung ini berpasang-pasangan yang cawisane saking Gusti Allah nggih. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha dalam surah Yasin ayat 36. Nggih. Maha suci Gusti Allah ingkang menciptakan seduanten napa kemawon dalam keadaan berpasangan. Nggih. Nek sabar mesti nek gerusa-gerusu. Nggih. Ya, kalau kemudian sabar mesti ada syukur. Dan itu merupakan pasangannya. Jadi ketika manusia itu dalam keadaan tidak sabar, pasti dia kemerungsung tadi. Ya, jadi manusia itu ya cuma or-olnan kalau tidak ini ya ini. Karena saya menikah nek bedek menungso jane gampil mawon ya. Kerante kalau dia dalam keadaan kelihatan disabar-sabarkan ya, tapi hatinya itu penuh menyimpan dendam, membara itu dalam bahasa Arab namanya hikat ya. Hikat itu adalah menyimpan dendam meskipun wajahnya itu berusaha menampilkan wajah yang ya, kelihatannya tidak ada apa-apa, disareh-sareh tapi tampilan permukaan ya. Dalam teori psikologis namanya manusia itu kadang-kadang memakai topeng sosialita sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini yang berbahaya. Iya. Nanti kalau ini saya pakai topeng ini, kalau dalam keadaan ini saya pakai topeng ini, sedangkan hatinya sendiri itu
gerun jalan ndak karuan. Nah, ini harus dileremkan, dan dileremkan itu adalah bagaimana kita bisa menerima ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala, namanya apa? Ridho bi qismatillah. Nggih menika ridho ya dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Niku sing juga hal yang tidak mudah dilaksanakan atau ditelaah ya Pak Ustaz. Nggih, nek para wali niku biasanipun nek maringi sesorah utawi ular-ular niku biasanipun wis to, sing penting nrimo ing pantum. Sebenarnya sama dengan ridho bi qismatillah tadi. Nggih. Ungkapan dari perkataan tadi sebenarnya dengan nrimo ing pandum itu bahasa M itu ngelerem ke hati, menurun gitu ya. Nggih. Terus ketika menghadapi banyak sekali masalah, maka al-islamu huwal hal. Islam itu adalah solusi. Sehingga ketika sabar menghadapi penduduk, ya maka dakwah wali itu pada pertama bukan diajari ngaji, Pak De. Ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim ketika dipanggil ya oleh Sultan Muhammad dari Turki untuk berdakwah ya di daerah ya Jawi ya. Tingleran itu Tingleran. Ketika beliau itu mendarat di situ, beliau itu ya diutus ya untuk memperbaiki pertanian pada saat itu, karena pertanian di daerah Mojopahit itu dalam keadaan pagebluk sedanten keranten ya kena perang Paregreg. Jadi perang Paregreg itu perebutan kekuasaan antara putra mahkota, sehingga akhirnya ya Mojopahit itu dalam keadaan ya istilahnya pagebluk. Karena apa? Tidak ada ya paris yang tukul. Sedangkan dulu itu mereka hanya mengandalkan hujan. Ya, jadi sawahnya mereka itu tak ada hujan semua. Tidak ada sistem pengairan. Tidak ada sistem pengairan, tidak ada sistem irigasi, tidak ada teknik pertanian. Nah, akhirnya kemudian ya dipanggil Maulana Malik Ibrahim itu untuk kemudian ya mendandani yaitu tanah pertanian sejak dari Tuban ya sampai ya Gresik sana. Akhirnya menjadi percontohan itu. Menjadi percontohan lah kesane ngalah. Niku wonten rombongan Cheng Ho sing lewat. Nah, rombongan Cheng Ho niku membawa kapal hampir 300. Nah, satu armadanya itu. Armadanya itu 300 kapal. Sedangkan satu kapal itu besarnya kira-kira sebesar 48 kapal Santa Maria yang dibawa Columbus dari Spanyol ke Amerika. Jadi kapalnya Columbus nek dilebetaken 48 ya teng kapale Cheng Ho bisa masuk. Wah, ini menjadi kapal yang terbesar pada saat itu. Iya, kalau sekarang kan banyak kapal perusak Amerika yang membawa banyak pesawat dan sebagainya. Ternyata zaman dulu teknologi luar biasa. Mangke sederek nek mengunjungi atau ziarah datang museum angkot nggih. Di situ diterangkan, ternyata luas sekali. Kapalnya Cheng Ho itu ya. Santa Maria kan ada Pinta ya, kemudian ada Santa Maria, itu ada kapal-kapal namanya kapalnya Columbus. Yang paling besar itu Santa Maria. Kalau dilebet nih itu ternyata 48 masih masuk. Wah, berarti tidak terbayangkan itu besarnya. Besarnya kapalnya Columbus itu luar biasa. Nah, kapalnya Columbus itu ternyata membawa ya banyak sekali ya pasukan itu dari negaranya Cheng Ho sendiri. Cheng Ho sendiri dari Yunan, Cina Selatan. Daerah sekitar Vietnam itu ya? Iya, daerah Vietnam sampai kemudian Cina bagian selatan itu mereka kan ahli irigasi semua. Itu kebetulan oleh dinasti Ming pada saat itu diutus Cheng Ho itu untuk membantu dakwah yang ada di pesisir utara. Dan terkenal sekali Cheng Ho ini ya. Kalau kita mengenalnya Dompu Awang. Dompu Awang lah cara Jawa. Kalau cara Jawa nih, tapi kalau itu sebenarnya laksamanya Cheng Ho itu kemudian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk kemudian dia membantu pertanian Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya terjadi panen raya yang luar biasa. Wah, ini setelah pagebluk Paregreg tadi. Raja Mojopahit itu dua mensangat nih. Akhirnya kemudian mereka mengutus ya para pangerannya itu untuk belajar ilmu ketatanegaraan. Nah, ternyata beliau itu Malik Ibrahim itu adalah ahli pertanian saja, karena dia itu orang Azerbaijan tapi sekolahipun datang Kairo, datang Mesir. Azerbaijan itu pecahan dari Soviet sekarang ini. Azerbaijan itu Asia Tengah, pecahannya Soviet sekarang. Dekat Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan itu beliau asalnya dari situ.
Tapi beliau sekolahnya itu di Mesir. Di Mesir. Di sana itu sekolah dengan para felahin. Felahin itu ahli pertanian di situ, di sepanjang Sungai Nil itu. Loh, karena dia ahli di bidang pertanian, dikirimlah dia untuk berdakwah. Jadi selama ini kan ya banyakkan para wali ketika berdakwah itu kenapa mereka itu sabarnya luar biasa. Karena mereka memberikan solusi. Di situ ada strategi. Tidak hanya kemudian lungguh, ngajak, bengok-bengok, nyuruh orang kemudian beriman, sholat. Ternyata dia memanfaatkan keahlian di luar agama tadi untuk berjalan menuju mereka yang ingin memperdalam agama. Keranten ya badhe membuktikan dumateng masyarakat ya bilih Islam itu adalah al-Islamu huwal hal. Islam itu adalah solusi.